Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, PT Pos Indonesia Persero yang dikenal juga dengan sebutan POS-in menjalin kerjasama dengan PT Asabri Persero dalam penyaluran dana pensiun. Nantinya dana pensiun bisa diantarkan kepada pensiunan yang telah berumur lebih dari 65 tahun, difabel, dan sakit menahun. Berikut penjelasan lengkap Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia. PT Pos Indonesia Persero yang dikenal juga dengan sebutan POS-in menjalin kerjasama dengan PT Asabri dalam penyaluran dana pensiun. Seperti apa peningkatan kualitas layanan dan peran Pos Indonesia dalam penyaluran dana pensiun? Bersama Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Persero, Bapak Haris, kita akan membahasnya. Salam sehat, Pak Haris. Salam sehat, Mbak. Iya, Pak Haris, Pos Indonesia sebagai mitra Asabri dalam penyaluran dana pensiun. Seperti apa sih Pak sinergi dan kerjasama yang selama ini sudah berjalan, Pak? Jadi seperti tadi yang disampaikan, pemerintah dalam hal ini Asabri mendapat tugas dari negara untuk menyampaikan atau membayarkan manfaat pensiun bagi anggotanya. Nah, PT Pos Indonesia menjadi salah satu mitra dari PT Asabri, ya. Jadi saat ini PT Pos Indonesia itu mendapat penugasan dari dua institusi, ya. Pertama dari Taspen, ya, untuk PNS, ya. Kemudian yang kedua dari Asabri. Saat ini PT Pos Indonesia membayarkan lebih kurang sebanyak 474.000 pensiunan, ya. Dengan rincian 393, ya. 333 pensiunan Taspen, kemudian sisanya pensiunan Asabri. Nah, jadi dan ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi kita memang mendapat penugasan dari negara melalui Taspen, melalui Asabri untuk membayarkan manfaat pensiun kepada anggotanya. Oke, Pak, ini kan bisa dibilang sebagai lini bisnis di fund distribution, ya Pak, ya, dalam penyaluran dana pensiun. Seperti apa Pak komitmen dari Pos Indonesia menjadikan ini salah satu produk unggulan lah atau layanan unggulan yang dimiliki Pos Indonesia, dan seperti kita lihat bahwa Bapak juga bersama Asabri juga sempat terjun langsung untuk melihat dan memberikan dana pensiun kepada para pensiunan itu, Pak? Ya, jadi begini. Kalau kita cerita pensiunan, tentunya kita memang cerita tentang orang-orang tua kita. Yang kalau dulu memang ada cerita bahwa orang-orang tua kita nih ingin datang ke kantor pos untuk bisa bereuni dengan teman-temannya, bersilaturahmi dengan teman-temannya. Tapi sekarang memang mungkin faktor usia dan sebagainya itu mungkin mendorong juga orang agak butuh usaha untuk bisa datang ke kantor pos. Nah, di sisi lain pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, ya, berharap, ya, ataupun mencanangkan bagaimana supaya pelayanan kepada para pensiunan ini makin ditingkatkan, ya kan, makin ditingkatkan. Nah, karena itu kita kemarin berdiskusi kira-kira salah satu saya bilang upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau kepada para pensiunan penerima manfaat pensiunnya adalah dengan mengantarkan langsung uang pensiunan ini ke rumah. Nah Pak, layanan pensiun ini kan juga butuh inovasi dan teknologi tentunya kan yang dimiliki Pos Indonesia. Nah, seperti apa Pak teknologi atau inovasi dalam penyaluran dana pensiun ini berkolaborasi dengan Asabri maupun Taspen, Pak? Ya. Jadi kan mereka memang ini kan saat ini yang dibayarkan kepada para pensiunan ini kan merupakan uang negara. Jadi Taspen maupun Asabri punya kewajiban memastikan bahwa penerima pensiun ini memang adalah orang yang berhak, gitu. Orang yang berhak, kemudian tentunya masih hidup, ya. Nah, karena itu baik Taspen maupun Asabri memang mengharuskan ada yang disebut dengan nama autentikasi namanya. Nah, karena itu kita memang perlu mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh PT Pos dengan yang dimiliki oleh Asabri. Nah, karena itu kita teman-teman di belakang sudah menyiapkan ini. Ya, jadi bagaimana dengan aplikasi yang kita miliki, proses autentikasi juga berjalan, gitu ya, memastikan bahwa pensiunan ini ada, masih hidup. Nah, kemudian selanjutnya dengan autentikasi tadi, uang pensiun itu terbuka blokirnya. Jadi kalau kita lihat secara sederhana prosesnya gini, Mbak. Pada saat sebelum dibayarkan, ya, pada saat
katakanlah misalnya kami PT Pos Indonesia menerima dana untuk dibayarkan kepada pensiunan, itu dana tersebut kami masukkan ke rekening pensiun. Sudah langsung dimasukkan jadi ya, Pak ya? para pensiunan yang dibayarkan di kantor pos itu sejujurnya kami createkan rekening di rumah. Nah inilah mengintegrasikan sistem ini antara yang dimiliki oleh pos Dan sama juga Asabri, sehingga memang proses pembayaran ini tadi memenuhi ketentuan yang ada di Asabri. Kemudian dari sisi kita pada saat sudah terbuka blokirnya, berarti ini memang hak dari para pensiunan. Nah, selama ini dia datang ke kantor pos, ini sekarang kita ganti, kita yang datang langsung ke rumah pensiun ya. Pak, dengan adanya kolaborasi, sinergi, tentu kan kedepannya ada harapan Pak, dengan adanya sinergi, dengan adanya kolaborasi PT Pos Indonesia, dan ini menjadi bisnis unggulan lah yang dimiliki Pos Indonesia ke depan. Seperti apa Pak? Ya, jadi gini, dari piloting yang kita lakukan, dari seperti yang tadi kita sudah bersama Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri, kita sudah melihat langsung di lapangan seperti apa, termasuk tanggapan, respon para pensiunan itu luar biasa. Nah karena itu keberhasilan, mekanisme yang kita terapkan dalam penyaluran bansos juga kita lakukan di penyerahan atau pengantaran pensiun ini. Sehingga harapan kita memang ya tadi, karena kan kita tahu mitra Asabri, mitra Taspen ini bukan hanya PT Pos Indonesia. Ya mungkin nanti antara para mitra ini bisa bersinergi dengan PT Pos Indonesia. Ya, pada saat misalnya mitra-mitra misalnya BRI, BTPN atau apapun, mitra-mitra Asabri itu mungkin bisa juga bersinergi dengan PT Pos Indonesia untuk menggunakan layanan yang dimiliki oleh Pos untuk memberikan layanan yang lebih pula bagi para penerima pensiun yang dibayarkan di kantor mereka. Itu mungkin harapan kita ke depannya. Oke, terima kasih banyak Pak Haris untuk obrolan menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan dalam peningkatan kualitas layanan Pos Indonesia terhadap para pensiun bisa diterima dan bisa dirasakan hadirnya negara di situ ya Pak ya. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Sampai jumpa.